Bayangkan suatu hari dunia berada dalam kekacauan. Seorang makhluk yang disebut sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia muncul di muka bumi. Ia mampu menipu jutaan orang. Ia membawa keajaiban yang membuat manusia terkagum-kagum. Banyak yang menganggapnya sebagai penyelamat, bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan. Dialah Dajjal. Namun di tengah kekuasaannya yang begitu besar, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Ada dua kota yang tidak mampu ia masuki. Bukan benteng militer, bukan negara adidaya, bukan pula wilayah dengan teknologi paling canggih. Dua tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Mengapa Dajjal tidak bisa masuk ke sana? Apa rahasia yang membuat dua kota suci ini terlindungi dari fitnah terbesar akhir zaman? Mari kita telusuri bersama. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat. Namanya berasal dari kata yang bermakna penipu atau pemalsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Ia akan berkeliling ke berbagai penjuru bumi, menyebarkan kesesatan dan kebohongan. Banyak hadis menjelaskan bahwa kemampuan Dajjal sangat luar biasa. Ia dapat membuat manusia percaya pada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengingatkan umatnya agar waspada terhadap fitnah Dajjal. Namun meskipun hampir seluruh bumi dapat ia datangi, ada wilayah yang tetap tertutup baginya, Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal tidak akan mampu memasuki Mekah maupun Madinah. Di setiap jalan masuk menuju kedua kota suci tersebut terdapat para malaikat yang menjaganya. Bayangkan, saat Dajjal berhasil menembus berbagai negeri dan mempengaruhi begitu banyak manusia, ia justru tidak dapat melewati batas dua kota yang diberkahi ini. Para ulama menjelaskan bahwa perlindungan tersebut merupakan bentuk penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tembok yang tinggi, bukan karena pasukan yang kuat, melainkan karena kehendak Allah yang menugaskan malaikat untuk menjaga kedua tanah haram tersebut. Ini menunjukkan bahwa Mekah dan Madinah memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Mekah adalah kota tempat berdirinya Ka'bah, kiblat yang menjadi arah sholat lebih dari 1 miliar muslim di seluruh dunia. Di kota inilah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam membangun Ka'bah atas perintah Allah. Sedangkan Madinah adalah kota tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan membangun peradaban Islam. Di sanalah terdapat Masjid Nabawi dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kota ini disebut sebagai tanah haram, artinya Allah memberikan kemuliaan dan perlindungan khusus kepada wilayah tersebut. Tidak mengherankan jika pada akhir zaman, ketika fitnah Dajjal menyebar ke seluruh dunia, dua kota suci ini tetap berada dalam penjagaan Allah. Keistimewaan ini bukan hanya soal lokasi geografis, tetapi juga simbol keimanan, tauhid, dan keteguhan dalam memegang kebenaran. Meski Dajjal tidak dapat masuk ke Madinah, hadis menjelaskan bahwa kedatangannya di dekat kota itu akan menyebabkan guncangan besar. Madinah akan mengalami beberapa kali getaran. Akibatnya, orang-orang yang munafik dan lemah imannya akan keluar dari kota tersebut dan mengikuti Dajjal. Peristiwa ini menunjukkan sebuah pelajaran penting. Perlindungan Allah tidak hanya berbicara tentang tempat, tetapi juga tentang keimanan. Seseorang bisa berada dekat dengan tempat suci, namun jika hatinya tidak kuat, ia tetap bisa terjerumus dalam kesesatan. Sebaliknya, orang yang menjaga iman dan ketakwaannya akan mendapatkan perlindungan dari Allah meskipun hidup di tengah berbagai fitnah. Kisah tentang Dajjal dan dua kota suci bukan sekadar cerita akhir zaman. Ia mengajarkan bahwa perlindungan terbesar bukanlah kekuatan fisik, melainkan keimanan yang kokoh. Mekah dan Madinah menjadi simbol bahwa kebenaran akan selalu berada dalam penjagaan Allah. Ketika dunia dipenuhi kebohongan dan tipu daya, hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada iman yang mampu bertahan. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah kita akan bertemu Dajjal atau tidak, tetapi apakah iman kita cukup kuat untuk menghadapi berbagai fitnah yang sudah ada di sekitar kita hari ini. Karena sesungguhnya setiap zaman memiliki ujiannya masing-masing, dan orang yang dekat kepada Allah akan selalu menemukan jalan keselamatan. Wallahu a'lam.